Itu dari Quran enggak? Ayo sekalian. Itu dari Quran dibacanya tadi itu. Silakan dicek nanti di rumah Calia. Surah Al-A'raf 176. Walau syi'na larafa'na biha walakinna akhlana ilal arwattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang meninggikan derajat kita. Jadi mohon maaf, jangan bangga, oh jadi presiden, jadi anggota dewan, tapi zalim, menghalalkan segala cara. Jadi caleg, sogok sana, sogok sini, serangan fajar. Ya. Ya. Dengan Al-Quran Allah muliakan kita. Namun apa kata Allah? Tapi mereka cenderung kepada dunia. Habis waktu itu urusan dunia. Nonton bola talok sampai pagi. Sembahyang subuh indah. Baburu talok. Orang Minang gua. Hah? Pengajian indah. Namuah soto juan jiang, bago gonceng juan jiang, pagi-pagi keluar juan jiang, maghrib keluar juan jiang. Di restoran nak muah, anjiang. Pak, batu kasana mencong Ustaz, anjing-anjing tersebut ndak wawa-wawa gitu. Ambo pun belajar seketik juga adek kok Pak, kecil orang adek. Kalau adek masih sampiang nah Pak. Ya Pak. Pepatah Minang kan gitu. Kalau adek masih sampiang maknanya apa? Ada tenggang manenggang dah. Tapi kalau syarat batilanjang. Batilanjang secara agama kok buka kulit tanpa isi. Dia tahu saya yang bakadah, saya yang indah. Kalau orang bakada menangkap kaji kau ya sakit hatinya dari bakadanya itulah banjiang jole. Sembayang seminggu sekali jole, mengaku orang Minang. Kasih Allah dari itu. Tapi mereka cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing kata Allah. Coba. Ya, lanjutkan. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Pak, perangai anjing tuh agak Allah tadi di akhir ayat. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu. Jangan sembunyikan. Mohon maaf, tidak banyak ustaz yang menyampaikan ayat ini. Bapak Ibu sekalian, kece orang kareh kajian bahwa amu kan ikut dari Quran apa sampaian gua. Betul apa? Makanya meminta ada yang macamkan terjemahan gua. Dia bakal sabut di YouTube gua ustaz anjiang gua awak di panjiangnya. Iya Pak, amu di kampung terkenal ambo. Kalau di Pekanbaru terkenal di undang-undang orang ambo. Di kampung tak berani orang mengundang ambo. Mangau nonton ustaz anjiang tuh mah. Di kampung Pak di Pariaman tak berani orang mengundang ambo. Sebab lo yang gue sampean yang gue caliak tiap hari di piaman gua. Awak di panjiang di balik itu kajian orang tuh anjiang dia. Kalau orang pampok menyebui ambu anjiang, orang nak sembahyang mau nyebui anjiang, dah ibu yang bodoh. Asalkan jangan Allah yang menyebui anjiang. Kok yang menyebui anjiang kok sia? Allah yang menyebui anjiang sia tuh orang piaman yang sembahyang seminggu sekali anjiang. Allah menyambui kau bukan ambo. Barale tinggal sembahyang anak darwanji. Minantu baca puisi di sembahyang indah. Kau ambo sidi kau Pak. Tapi bangga bo, aku bukan anak anjiang kau sidi na sabananya kau. Jadi kalau ambo, sidi kalau ambo, tak sembahyang ambo, yo anjiang ambo gua, sidi anjiang gua. Jadi kok ada orang Minang 7 keturunan Islam 7 keturunan, bangga awak orang Pariaman punya kuburan Syekh Burhanuddin. Datang orang ke kampung awak bulan Sapa ke Syekh Burhanuddin, bangga awak jo Tuanku Saliyah, bapak jang foto Tuanku Saliyah di kadai-kadai.
Bapak jang foto tunggu salih. Nang punya kada sumbayang indah anjiang. Kalau awak bangga je tunggu saliyah, kagum je tunggu saliyah, bukan fotonya dipajang, ajarannya diamalkan. Kok yang namanya orang saliyah tidak akan pernah tinggal sumbayang tunggu orang saliyah tuh. Kok dia orang saliyah, musaji kok panuah dia orang saliyah kok. Ba bantu atu, syarat mengatur adek memakai. Pak, koyo barade laki-laki pariaman ko panuah surau ko 5 wakatu. Koyo barade laki-laki pariaman ko orang Minang kaboko di surau baku manang azan panuah dia orang Minang. Sebab syarat mengatur adek memakai. Sore kampe, sore Anisa ayat 102. Pak Ibu, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Yakin tuh? Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Semangat kali bu, dosa kata ibu gua. Ya, kita dengar gini. Kita dengar kecek syarat tentang sholat berjamaah. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka. Engkaunya ada namanya enggak? Apa? Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Ya. Dan apabila engkau Muhammad. Siapa Muhammad dimaksud Allah Allah? Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi kau? Khulafaur Rasyidin, pengganti Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin, kaum Ansor, itu sahabat. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga nak? Nabi dijamin masuk surga nak? Nabi dijaga Allah nak? Sahabat yang pertama Islam dari Makkah ke Madinah, orang Makkah ke Madinah yang pertama Islam, dijamin masuk surga nak? Dijamin. Tetapi kecil Allah tentang apa Allah perintahkan Nabi itu para sahabat kok. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Menghendak mengerjakan sholat bersama mereka. Sholat bersama mereka. Mana sholat apa kok? Sholat bersama sahabat. Barang yang sholat kok? Ramai. Jamaah. Ya. Jadi apabila engkau Muhammad dan para sahabatmu hendak sholat bersama, lantas apa kata Allah? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata mereka. Sholat berjamaah dengan menyandang senjata. Sholat di mana kok Pak? Sholat di medan Pak? Apa taruhan? Apa akibat kalau sholat di medan perang? Apa taruhannya? Nyawa taruhannya. Makanya kita bersumpah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ndak baitu sumpah wa. Pak? Ndak baitu. Mati sekalipun rela demi Allah Tuhan kita. Kau sholat di medan perang, Pak. Tapi Allah tetap perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat tetap mengerjakan berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, awak kosia, tuangku, buya, ustad, kiai, ulama, siapa engkau dibandingkan Nabi Muhammad? Apakah dengan janggutmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jubahmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jidatmu yang hitam kau dijamin masuk surga? Apakah dengan sorbanmu kau dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan kita masuk surga Pak Ibu sekalian. Tidak ada jaminan tuangku, buya, ustad, labai, pakiyah. Tidak ada jaminan masuk surga. Nabi yang dijamin masuk surga juga para sahabat. Di medan perang tetap diwajibkan sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, ada cek lagi Pak, botol kok Pak. Ada cek lagi enggak? Itu baru. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat,
maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Pak, bisa dipahami enggak ayat tadi? Bisa dipahami enggak ayat tadi? Simak ulang balik. Mohon maaf yang supaya imbang, kau aja meminta dia. Kau. Kemudian, apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan satu rakaat. Sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat. Umpama ini imam, ini makmum shaf yang pertama, makmum shaf yang kedua. Mereka sholat sembari menyandang senjata. Tidak tinggal senjatanya, tetap standby senjatanya. Kok panah, kok pedang, kok senjata di medan perang, ya. Sholat di medan perang pakai karpet. Sholat di medan perang dengan baju yang bersih, baju yang harum, baju yang rapi. Di medan perang bisa jadi di tanah yang kering, tanah yang basah, bisa jadi di bebatuan, bisa jadi di tengah hutan, bisa jadi di puncak gunung, bisa jadi di tepi lautan, dekat sungai. Sholat di medan perang. Allah tunjukkan bagaimana caranya. Umpama ini imam, makmum shaf yang pertama, makmum shaf yang kedua. Ya, lanjut. Maka hendaklah mereka pindah. Jadi Pak, dari belakangmu. Nah begini. Umpama nih imam, ketika imam ruku Allahu Akbar, makmum yang shaf pertama ikut ruku Allahu Akbar, tapi makmum yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini di medan perang, Pak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, tetap siap siaga. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi di belakang maju ke depan. Yang mundur ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Yang maju ke depan menyempurnakan satu rakaat, Allahu Akbar, ruku. Imam pun siap siaga sembari menyandang senjata. Imam, Pak. Sampai makmum menyempurnakan rakaat yang pertama, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua. Pak, di medan perang, Nabi dijamin masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang pertama masuk surga. Bahkan di medan perang, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Pertanyaannya, tuanku cilako, ustadz cilako, buya cilako, kiai cilako, ulama cilako, bampo dilapo nak kasurau, siawaang dibandingkan Nabi. Tadang ngazan bampo dilapo, ustadz cilako, tuanku cilako tuan. Siawaang dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi dijamin sarugo. Di medan perang tetap sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Makanya di kampung awak Piaman, surau-surau di kampung langang dah, langang dah. Bahkan ada musaji buka seminggu sekali, ya enggak. Cuman hari Jumat buka, sudah Jumat tutui, minggu buka baru buka. Gereja atau musaji itu. Dia apa? Dia tuangku cilako di kampung tu. Tuangku ustad malih ke surau. Kok menengah ceramah dah tanggung santiang ceramah buku. Subuh ada ke surau ditanya, "Pak Ustad, tuangku nak ke surau." Ambo panik takalok. Ustad takalok. Ceramah dah tanggung ustad viral. Diundang berjuta-juta orang membayar, kaji itu orang. Masyaallah muslimin, itu Ustaz cilako itu di kampung awak makanya langang surau di kampung yo indah. Sebab banyak Ustaz cilako, tuanku cilako di kampung itu. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kok maulid Nabi nak tanggung rami orang badiki-diki balamang-lamang yo indah. Subuh apa hari rami? Kamu nak menyinggung masalah badiki-diki itu salah tindaknya.
Kadang baru butang musimak banai balik dikir baca. Gonggang bantu anjing gonggang bacanya Pak. Ndak percaya dia dengar kok. Masuk waktu subuh ndak kadang suaranya tak kalau sudahnya. Muku matomu banat Pak. Disuruh tanya mau tinggal Pak. Badiki orang maulid Nabi belama-lama sampai tengah malam azan subuh ndak ada yang azan. Ambo suruh anak-anak azan. Bakar ruah lalu labai itu tuanku tu. Bakar ruah di muka lalu ni bakar suah balamang bakuai ruang datang ruang hidup sana ibunya. Hah? Bapasang-pasang diundang orang. Hah? Bagonggang-gonggang sampai tengah malam ni supaya subuh tak kalau lah azan orang tak jagonya. Mau padian dulu. Lah kakomat orang ini jago amo pungkan jo kaki yang sudah boleh. Bayangkan Pak. Ma para lu bagonggang-gonggang padongan azan subuh berkumandang Pak. Lagak cinta ke Nabi, salawat Nabi. Aku dah salawat Nabi kalau sunnah Nabi dari kerajuan. Di Pabodo orang kampung Salamongo. Di Pandi orang kampung, di apa? Sana orang siap di kampung tu mendoa mati orang jadi proyek. Mendoa parwi kanyang pitih dapet. Dekat di kuburan mendoa lo sampai karyang kuburan tu. Kok dapet tiap hari mati orang di kampung tu. Cik ameh dua melo pada mamalin mai tu, kurang ajar. Lah tahu orang bangsit yang meninggal keluarganya Tuan. Mohon maaf Pak, mohon maaf di kampung boyo nak namuah mau meninggal magia pitih sampai orang meninggal tu Pak. Kok di Medan Pak, orang meninggal pitih yang diagih orang tamu-tamu tu yo tu ahli waris. Tapi di kampung itu siapa pitih tu? Nenek mama tuangku tu bagi-bagi pitih orang meninggal tu kurang aja. Pitih orang meninggal santuang dia lagi, masya Allah Rabbi. Bagi-baginya, karena cuma dua-duanya mencari orang menguntung. Ada pe itu, sabun dapet, dari kapan dapet, pitih dapet, minta matilah uang-uang. Tuh di kampung situ Pak, si kondak teman-teman. Si kondak. Alhamdulillah. Makanya biati mau ceramah sih kok. Ma tahu bulan besok diundang melihat kan. Makanya berani mau ceramah sih kok nak tengok bangkok gini orang. Ya kan? Kan ada bangkok gini dah. Kini. Sudah pada tahu lambo tu. Ya. Menyasal ibu waktu. Jadi Pak, baulang kaji tadi. Binatang yang Allah sabui tadi. Anjing yang Allah sabut tadi. Kau adalah sholat berjamaah, kau lah wajib kan Nabi dituduh sholat berjamaah. Kau sudah kau ada orang piaman nggak berjamaah kamu saja sama jual anjing. Jadi besok subuh yang nanti buat anjing tu. Ada CCTV nak. Orang piaman jamaah Syekh Muhammadin yang nak tiba kamu saja besok subuh apa? Anjing. Kau bukan kecil ambo. Tagak. Lihat tahu yang membaca anjing Rusia. Yang membaca rendah. Berang. Ambo sudah kau pulang ambo. Kalau ada yang mau di jalan, bukanlah. Yang menipi anjing itu bukan ini yang baca Quran. Bukan dari munculnya kata anjing itu Pak, dari Allah. Siapa yang membantah Allah? Kurang aja Allah. Kasar Allah. Allah sabui orang yang tak peduli juga agama di Quran gua. Habis waktu untuk bampok talok. Dilapau talok, kasurau tak talok anjing. Kok sudah kau nak berubah je, you memang anjing yang baca tu. Memang anjing bagi Allah tadi tu dihalau, dijurukannya lidahnya.
dibiarkan, dijulurkan juga lidahnya. Mana tak anjing tu dia ceramah dengan nak sama juga, dia akan berubah dia. Akan berubah. Aku pak sekalian. Ya. Nah, cukup Pak. Tutup lagi. Lanjut. Ambon ndak ada jam mau cari di muka dia sampai tu. Sampai subuh ni talok kau. Talok sampai subuh ah. Ambon tak talok. Sasak no ambon buat. Tolonglah kasihan ibu ambon. Ya. Terakhir Pak. Surat kedua, terakhir kok. Ya, sebelum keluar dia talua insyaallah terakhir. Ya. Kau tertalon keluar le, sekali buat lah. Surat kedua ayat 7 sampai. Namun sebenarnya kalau sampai pagi, kalau apalagi kau keluar ke tupik boleh tunjang musuh lagi. Surat kedua ayat 7 sampai. Boleh. Kini, kok kece orang kareh kajian boh, kita dengar sianan kareh sebenarnya. Terjemahannya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Kece Allah, kalaulah maksiat terus awak karajuan, dia tahu tak namuh tahu, dia dahsyat tak namuh berubah, kece Allah, maka setelah itu hatimu menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Bayangkan, itu kece Allah. Kalau secara nyatonya mah kareh hati awak dibandingkan batu. Kareh batu enggak. Tapi kalau orang yang kareh hati tadi tu nak namuh menengah kaji, gua nak namuh berubah, lebih kareh hatinya daripada batu leh. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Pak, umpama kau batu, ditetesi dia air setetes-tetes batu gua. Air setetesnya bantu batu gua. Balubang nak sampai pecah nak. Batu tu bayangkan tu batu tu setetes air tes bisa balubang. Tapi ada hati orang menangah kaji lah bantu kau kareh kaji gua. Lah bantu orang piaman datang kemarinya. Ajo piaman sebenarnya gua. Gunda kawe nanti bolah bakare hati itu tidak juga ubah lagi. Lah dipanjang di Allah, lah dibinatangan di Allah. Jadi mohon maaf kalau jamaah mempanjang amun dah ibu hati yang bodoh. Basabu yang mau ustad anjiang, ustad binatang dah ibu hati yang bodoh. Tapi jangan sampai Allah yang mempanjang bodoh. Iko Allah nak memanjang tadi nak. Surat tadi tu Allah nak menyebut anjiang tadi tu kepada orang cinta dunia. Dan bukan hawa nafsunya yang rendah, ya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak, tanya tu batu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak, sangkuat awak batu tu benda mati kece awak. Ya nak? Kalau pelajaran awak batu kan benda mati kan? Tapi kece Allah, tanya tu ada batu yang jatuh kok dari gunung, kok dari mana yang jatuh. Dia apa? Dia karena takut kepada Allah. Batu jo takut kepada Allah. Batu Pak yang kareh tu takut kepada Allah. Iku ada manusia enggak takut kepada Allah. Sia yang kareh gini kok. Sia yang kareh gini kok. Hati awak yang kareh atau kaji kok yang kareh. Lah dipanjang di Allah. Orang piaman sembahyang seminggu sekali anjiang. Ajo piaman malih kamu saji anjiang. Ndak ada mengerti le. Celek bisua sian orang senan anjiang, celek musaji kuat. Ya lak tibo tu anjiang tu. Aku Pak Ibu sekalian. Itulah undang jombo kemari le. Selesai mah. Awak ni baga di kampung awak suka sadunya nya. Basobok kanda ati awak itu. Jadi Pak Ibu sekalian, ikulah yang bersampaian kaji kali ini. Mohon maaf, bukan nampu merasa diri yang lebih suci. Dek saya ngambo ke orang kampung, aku mau pindah dari Medan ke Pariaman. Tapi memang yo Pak faktanya,
Ambo di Pariaman ndak laku dah. Ndak banyak orang Pariaman berani mengundang ambo. Ya. Lebih banyak orang luar mengundang ambo, Pak. Padahal ambo ingin kok dapet di kampung tuh banyak dakwah, Pak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Ya. Kalau dari segi duniawinya, Pak, bahkan mau sabrikan dialah ambo ceramah di kampung, tapi ndak usah diagih amplop segala macam. Jangan cameh, Pak. Kalau ambo ceramah kok, Pak. Jangan cameh apa? Dia bertanya amplop. Ambo di mana ceramah diagih orang amplop, mau campaan amplop, Pak. Iya. Iya. Di mana ceramah diagih orang amplop, mau campaan amplop tuh. Tuh iya dia besi lu. Andian awak tuh. Kan biasanya lu baru dibuang foto. Ya kok di sisinya dibuang ke Pak. Tak serobok orang nan pampok kok. Dibukanya pitih mah pampoknya. Berdosonya berdoso Pak. Ancak supaya nak berdoso, awak nak berdoso, kamu selama ini pitih itu. Kamu camparan amplop tuh, ambil amplop tuh, sungkahan. Kadang ada ustaz yang manilang amplop. Baraku dia gih kok. Aku yakinlah kalau si orang sukses bodoh itu paling enggak kurang 5 juta. Ustaz dari kampung awak mah, ya. Jadi pada zaman sekali bagi yang bo, kok lena mau menengah kajian bo, Pak, kok lena mau menengah kajian bo, enggak perlu juta-juta, ya. Yang tiang awak kok tibu ambo kok di hotel bintang 5 kok bintang 7 hari. Ya, ada ongkos pulang balik ya. Yang penting sampai dakwah ya, nggak usah pikir berjuta-juta ya, yang penting sampai masuk kredit ambo ke saldo ambo ke rekening ambo ke 10 juta ini ambo terima aja ya, nggak mau tulah aja dah ya. Nah jadi pada jamaah sekalian, inilah pesan ambo kadusana ambo di Pekanbaru sabananya Pak, yang bisa mempelokkan kampung awak orang perantau sebenarnya Pak. Mohon maaf Pak yo, yang bisa merubah kondisi kampung awak orang dari rantau Pak. Sebab orang rantau itu banyak jalan ditampuh, banyak pelajaran. Nah itu Pak. Kemudian para jamaah sekalian, kadang mohon maaf, pepatah menyebut bantu kata dalam tempurang. Itu ilmunya baru segitu tuh. Asam kuliah santiang mananya. Aku tadi, wah ceramah tuh kalau mengecek malah tahu dan tuh gaji itu. Cuma dia mengerajun alunnya. Nanti para jamaah sekalian, berhadapan jurang Minang kok ya harus hati-hati Pak. Jurang Minang kok, jangan kalah. Remisi tidak muah dah. Nah, jurang Minang dilawan, apalagi piaman. Ya, nah maka para jamaah sekalian mohon maaf kajian kok bukan bermaksud untuk menyakiti hati. Bukan bermaksud itu hari-hari ambo ingin menyentak kesadaran awak sampai bila bantu aku. Sampai bila awak punya minantu bantu aku. Sampai bila awak punya anak bantu aku. Mohon maaf Pak, dari yang tiba-tiba kini gua, maya pemuda anak-anak awak kini. Ma pemuda anak-anak awak kini. Dimana ada pengajian pemuda. Aku ndak awak kumpulan anak-anak awak tu apa untuk karaoke, untuk majik Pulau Pinang. Ya. Apa? Mal pemuda-pemuda generasi orang Pariaman di rantau kok dapet tua pikiran Pak. Sebab kata Minang menyebutkan anak di pangku kemenakan di bimbing. Semoga kiranya Musaji Syekh Burhanuddin kok sesuai jo namanya nama ulama kok dapet awak haragoi nama Syekh Burhanuddin tu Pak. Dengan mengamalkan ilmunya, bacaranya kita ramikan surau kok. Kok ndak awak yang meramikan surau kok sialai. Tak mungkin orang-orang Kristen lo suruh kemari, ya. Maka daripada itu, mari satukan hati awak, satukan barisan awak, menyatu awak dunia akhirat, saling tolong menolong awak di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah satukan hati awak, Allah singkirkan pertikaian di antara awak. Semoga di dunia awak baru sana sampai di sarugo tetap bersana awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya para jemaah sekalian rahmati Allah, kebenaran hanya dari Allah semata. Kalau salah di khilaf itu dari saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.